Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi ada 5 saham yang akan coba kita review. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham ASI. Oke, secara tren ini cukup menarik ya teman-teman ya. ASI dia masuk di fase strong uptrend. Dia berhasil close di atas garis EMA 200 teman-teman. Yang mana EMA 200 ini awalnya adalah resistance, saat ini berfungsi sebagai support ya teman-teman ya. Oke, kita coba tarik. Ya, pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 3,21% dan penguatan harga dari saham ASI ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman ya. Ini tentunya menarik teman-teman. Mudah-mudahan dia berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, kita bisa coba cek di sini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham ASI. Oke, kita tarik teman-teman ya. Yakni di kisaran harga 6.625 hingga 6.700 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham ASI. Kalau misalkan area 6.700 ini berhasil di break ke atas, maka ASI berpotensi dia akan menguat kembali ya teman-teman ya, dan tentunya dia akan menguji area resisten berikutnya. Oke, kita coba tarik garis di kisaran harga 7.200 hingga 7.300. Oke. Mudah-mudahan ASI mampu melanjutkan penguatannya dengan menguji area resisten terdekat ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham ASI ini masih bertahan di atas garis EMA 20 dan EMA 200, maka secara pergerakan tren dia masih cukup menarik, dia masih uptrend. Namun sebaliknya kalau misalkan dia jebol dari garis EMA 20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan tentunya ini berisiko teman-teman ya, karena ada potensi harga akan bergerak turun. Namun saat ini kalau kita lihat secara pergerakan tren ini cukup menarik dan ada kemungkinan atau potensi dia akan kembali menguat teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham ASI. Oke, di sini ada net buy ya teman-teman ya. Kalau kita amati dari tanggal 14 hingga tanggal 15 ini asing terus melakukan pembelian teman-teman. Oke, kita cek di broker transaksi. Ini juga oke teman-teman ya. Kalau kita amati di top 5 broker teratas ini ada KZ, YURX, DX dan BP yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 6.395 hingga 6.438. Oke. Next kemudian ada saham Denda Auto. Oke, auto juga menarik teman-teman ya. Secara pergerakan tren dia strong uptrend, dia berhasil close di atas garis EMA 200 dan EMA 20 teman-teman. Oke, pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 10,47% dan penguatan harga sahamnya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Ini tentunya menarik untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sini juga dia berhasil close di atas area resistance teman-teman. Oke, ini kita tarik coba, ini area resistance yang sebelumnya resistance teman-teman ya, saat ini dia berfungsi sebagai support yakni di kisaran harga 1840 hingga 1860 teman-teman. Nah, ini merupakan area support saat ini yang mana area ini bisa kita perhatikan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin entry di saham auto bisa coba amati area support ini teman-teman ya, di kisaran harga 1840 hingga 1860. Oke. Di sini kita melihat target terdekat di saham auto ini ada area resistance di kisaran harga 2010 hingga 2060 teman-teman. Ini target kenaikan saham auto untuk jangka waktu terdekat teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham auto ini masih bertahan di atas garis EMA 20, ini masih cukup oke ya teman-teman ya, karena berpotensi dia akan kembali menguat teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa mengamati area support. Di sini ada area support pertama, ini area support kedua di MA 5, yakni dia range harga kisaran 1775 hingga 1800 teman-teman, saya ulang 1780 hingga 1800, dan yang terakhir ini adalah area support di MA 20. Jadi teman-teman tentunya pada saat melakukan entry buy bisa melakukan cicil beli ya teman-teman ya, secara bertahap. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham auto. Oke, kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita amati di 3 broker teratas ini ada KZ, BK dan AK yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 1856 hingga 1900 teman-teman. Dan kalau kita cek di transaksi asing ini juga masih ada net buy ya teman-teman ya, dari tanggal 17 hingga tanggal 18 kemarin. Oke. Next kemudian ada saham Cevin. Oke.
Oke, Cevin juga menarik teman-teman secara pergerakan tren, dia strong uptrend, dia berhasil atau mampu bertahan di atas garis EMA 200 dan EMA 20 teman-teman ya. Oke. Pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 5,8% dan penguatan harganya juga kalau kita lihat terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Oke, target di sini ada area resistance. Kita coba tarik garis area resistance di kisaran harga 386 hingga 406 teman-teman ya. Ini ada area target resistance terdekat untuk saham Cevin teman-teman. Oke. Kita bisa mengamati di sini ada area support di garis MA5 dan MA20 ya teman-teman ya. Hari ini bisa kita amati untuk melakukan entry posisi ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin beli saham ini bisa melihat area support ini teman-teman. Kita coba tarik rest area garis supportnya. Oke. Di kisaran harga 356 hingga 364 dan yang terakhir ini area support MA20 di kisaran harga 348 teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Cevin. Kalau kita lihat ini ada net sell ya teman-teman ya yang dilakukan oleh asing. Oke. Ini ada distribusi. Kalau kita lihat di dua broker teratas ada DR dan FZ yang melakukan penjualan ya teman-teman ya. Oke. Berdasarkan data tadi kita bisa manfaatkan area beli di area MA5 ya teman-teman di kisaran harga 356 hingga 364. Jadi kita entry pada saat Cevin ada koreksi teman-teman. Pada saat dia nyentuh area support ini, kalau misalnya ada candle pantulan, kita bisa melakukan entry buy tentunya dengan cicil bertahap teman-teman ya. Secara pergerakan tren ini masih cukup oke ya teman-teman, dia masih bergerak di fase strong uptrend teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan saham Cevin ini bertahan di atas garis EMA 200 ya teman-teman, ini ada area support krusial. Jadi kalau misalkan dia masih tertahan di EMA 200 ini masih cukup oke dan ada potensi dia akan menguat teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan EMA 200 ini dia dijebol, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman. Dan tentunya akan menjadi lebih berisiko ya teman-teman kalau misalkan dia jebol dari garis EMA 200. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode DRMA. Oke, saham DRMA ini juga menarik teman-teman ya secara pergerakan tren. Dia bergerak di fase strong uptrend. Dia berhasil close di atas garis EMA 20 dan saat ini dia juga masih ada di atas garis EMA 200 teman-teman. Dan kenaikan harga saham DRMA ini juga kemarin terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman ya. Ini tentunya menarik teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat kita cek di candle monthly, oke. Saat ini dia ada di harga tertingginya teman-teman ya, harga tertinggi di 940 teman-teman. Oke. Kita kembali lagi ke daily, oke. Jadi dia sempat ada di harga tertinggi di 940, namun pada saat market close dia ditutup di harga 920 teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Jadi kalau misalkan besok dia berhasil break dari area harga 940, maka saham DRMA ini tentunya akan kembali menguat dan dia akan mencapai harga tertinggi yang baru ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk DRMA. Oke, ini ada net buy ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari tanggal 10 April hingga tanggal 18 ini asing terus melakukan pembelian teman-teman. Oke, kalau kita cek di broker transaksi di 4 broker teratas ada NI, YO, CC dan LG. Dia melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 913 hingga 920 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik teman-teman untuk kita perhatikan. Jadi selama pergerakan dia masih bertahan di atas garis EMA 20, ini tentunya saham DRMA masih berpotensi dia akan kembali menguat teman-teman. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis EMA 20, tentunya dia akan turun teman-teman dan dia akan menguji area support terdekat. Nah, area support terdekat ini kita lihat ada garis EMA 60 di kisaran harga 725 teman-teman. Oke. Kalau kita ukur dari kalau misalkan dia jebol dari EMA 20, penurunannya kita coba cek ya teman-teman ya. Ini berkisar 12% teman-teman. Jadi entry posisi yang cukup ideal ini kita bisa melihat di sini ada garis MA area support MA5 teman-teman, MA5 dan MA20 teman. Dan pembeliannya tentunya kita sistem bertahap ya teman-teman ya. Di sini kita cicil beli dan kalau misalkan dia turun dan menyentuh area MA20,
kalau misalkan ada pantul kita bisa melakukan pembelian kembali teman-teman. Nah, targetnya tentunya di area 940 teman-teman. Nah, kalau misalkan area 940 ini dia berhasil di break ke atas, maka dia berpotensi akan kembali menguat teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan dia gagal menembus area 940, tentunya dia akan koreksi dan dia akan menguji area support teman-teman. Ini ada MA5 dan MA20. Oke. Next kemudian ada saham IMJS. Oke, IMJS juga menarik ya teman-teman ya. Secara pergerakan tren dia strong uptrend. Dia berhasil menguat kemarin tanggal 15, menguat 3,63% dan kalau kita lihat penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Oke, tapi kalau kita lihat ini volumenya mengecil ya teman-teman ya dibanding dengan satu hari sebelumnya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, kalau misalnya kita belum punya barang, kita lebih baik melakukan entry posisi di area support teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat area support di garis MA5 teman-teman ya. Oke. Di kisaran harga 376 hingga 386 teman-teman. Oke. Ini ada area support yang saya kira cukup ideal dan memiliki tingkat resiko yang cukup kecil ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan harga ini jebol dari bawah dari 376, maka dia akan berpotensi turun, dia akan menguji area support. Oke, area support yang pertama ini di kisaran harga 352 dan yang berikutnya ini ada MA20 dan MA200 teman-teman. Oke, kalau MA20 di kisaran harga 318. Ini kalau misalkan dia jebol, dia turun ke bawah, ini kalau kita ukur ya teman-teman ya, dari sini ini 6%, terus ke bawah lagi kalau sampai ke MA20 ini 14%-an teman-teman. Jadi kita bisa melakukan entry posisi di area support di area sini teman, di harga kisaran 376 hingga 386. Tentunya targetnya kita bisa melihat sini ada area resisten. Oke, kita coba tarik garis di kisaran harga 458 hingga 486 teman-teman. Inilah target kenaikan dari saham IMJS teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk IMJS. Oke. Kita lihat ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di 5 broker teratas ada RB, GR, CPIU dan OK yang melakukan akumulasi 9 di harga rata-rata kisaran 384 hingga 392 teman-teman ya. Ini ada di mana broker ini melakukan akumulasi harga rata-rata ini teman-teman. Dan kalau kita cek di transaksi asing ini ada net sell ya teman-teman untuk IMJS. Namun secara pergerakan tren ini IMJS masih oke, dia masih strong uptrend. Jadi selama pergerakan saham IMJS ini masih bertahan di atas garis MA200 dan MA20, maka ada potensi pergerakan menguat. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA200, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun. Tentunya ini akan menjadi berisiko ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.